Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya undang, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, hanya dekat Allahku. Ingin
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ingatkan kehadiran-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul lagi untuk menguji besarkan nama-Mu, bahkan untuk memakan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu Bapa bahwa ketika kami datang ke hadirat-Mu ada ketenangan yang kami rasakan, ada kesejahteraan, ada damai sejahtera yang kami rasakan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menjadi pemimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau melawati setiap kami yang hadir pada anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau menjamah, Engkau mengurapi kami. Kiranya ya Bapa, Engkau juga menjamah mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir, agar kiranya ya Bapa, pujian yang kami naikkan-Mu kepada-Mu berkenan di hati-Mu menjadi lebih baik untuk kami ke depan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, layakkan akannya ya Bapa untuk datang ke hadirat. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami pengen bisa keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh-Mu saja yang hadir, malaikat-Mu, bala tentara-Mu menjaga dan melindungi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau tetap berikan damai sejahtera, sukacita kepada kami setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjadi besarkan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kali ya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Senang rasanya kita boleh berkumpul kembali ya. Itu semua berkat kasih dan anugerah, juga kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan. Kita akan pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ada amin saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan ya, bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut apapun yang ada di depan kita nanti. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk setiap anak-anaknya. Tuhan juga menciptakan kita, anak-anaknya punya tujuannya masing-masing. Jadi satu hal yang kita perlu percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Tidak mungkin Tuhan merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk kita, menciptakan kita untuk hal yang tidak baik, itu tidak mungkin. Contohnya saja mungkin seperti seorang penemu.
Seorang penemu, dia akan menciptakan temuannya, pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk temuannya itu. Segalanya dia curahkan untuk temuan itu. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan saudara, pasti Tuhan punya rencana untuk setiap kita anak-anaknya. Dan yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita orang percaya pasti takut akan hari esok seperti apa. Tapi pujian ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa Yesus hidup. Jadi kita tidak perlu takut akan hari esok itu seperti apa, karena kita ada di dalam tangannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selama tak berubah.
Yesusku ajaib begitu. Haleluya. Ada amin saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Pujian-pujian kita pada pagi hari ini selalu mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan kita bisa merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebagai dari sabda firman Tuhan. Kita memfokuskan diri kita untuk firman Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian Kalau Ku Cari Damai. Hanya ku temui
Segala puji dan syukur kami berikan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan ibadah ini sehingga di pertengahan ini pujian ini ya Bapa. Bapa, kiranya pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi doa yang penuh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pujian ini mengatakan bahwa Engkau adalah setiap jawaban kami ya Bapa. Engkau adalah jawaban setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengimani ini, kami yakin dan percaya Bapa bahwa hanya Engkau lah jawaban kami. Hanya Engkau yang mengerti kami, hanya Engkau yang tahu hati kami, kerinduan kami, bahkan pikiran kami ya Bapa. Dan kami pun tahu Bapa bahwa di saat kami datang ke hadirat-Mu, kami merasakan kedamaian, kami merasakan ketenangan ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelumnya ya Bapa, ampuni kami, layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk bisa menerima berkat firman-Mu yang luar biasa. Engkau menjamah hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kau pakai dia, Kau urapi dia dari ujung rambut hingga ujung kakinya Bapa, menjamahnya, mengurapinya Bapa, agar setiap kata yang keluar dari lidah, mulut, bibirnya semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau melawati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tetap bersimpan dalam hati dan pikiran kami, kan boleh menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak memuji Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun lewat dari rumah masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih diberi gairah, semangat, itu percayalah hanya oleh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau masih ada yang mungkin malas-malasan, nah perlu untuk kembali datang kepada Tuhan supaya ada gairah, semangat terus untuk beribadah dan mengutamakan Tuhan. Baik, pagi ini saya berikan judul firman Tuhan, waktu. Semua kita kenal itu waktu, tetapi gak semua orang bisa menghargai waktu. Padahal kita semua tahu betapa pentingnya waktu. Buktinya, waktu saya masih kecil, di rumah saya itu gak punya jam, baik jam tangan maupun jam dinding. Sehingga ketika saya mau pergi kemana-mana, itu selalu gak tepat waktu. Walaupun saya sudah berusaha, mungkin saya pakai jam ayam jantan itu yang kalau pagi. Sehingga saya pergi ke Beston, jaraknya kan 5 kilo tuh dari rumah ke gereja. Saya berangkat, ternyata sampai di gereja itu tanpa saya sadari masih jam 2 pagi. Sementara Bestonnya jam 5. Nah, dan kalau mau pergi sekolah pun begitu, repot. Nah, makanya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara semua, sekarang kan di tiap rumah ada jam dinding, ada jam tangan. Walaupun kadang sekarang ini orang jarang pakai jam tangan karena sudah ada HP. Tapi mau gak mau kita sadari bahwa waktu itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk mengerti dan melihat waktu itu pun sangat penting. Mari kita akan baca ayat pertama kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12. Demikian firman Tuhan, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari itu juga bicara tentang waktu. Hari-hari yang kita sudah lalui selama ini, baik saudara yang masih sekolah minggu, yang masih anak-anak, baik remaja, kaum muda, bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah saudara menggunakan hari-hari yang sudah kita lewati itu dengan baik? Sudahkah kita menghargai waktu kita? Waktu kita hidup di dunia ini itu pemberian Tuhan dan itu pinjaman. Tidak selamanya kita bisa menikmati waktu-waktu ini, hari-hari ini. Tapi kalau kita masih diberi waktu, diberi umur, diberi nafas, hingga sampai hari ini, sudahkah kita menggunakan waktu itu dengan baik? Kalau saudara bertanya seberapa sih pentingnya waktu sehingga Alkitab mengingat-ingatkan. Saudara, bagi seorang yang tinggal kelas, baik itu kelas 1, 2, walaupun masih di SD, untuk mengulang 1 tahun, itu rasanya pasti lama sekali.
dia pasti akan kapok, jangan sampai tinggal kelas lagi. Bagi saudara yang pernah pergi ke bandara atau ke stasiun kereta api, kenapa kebanyakan orang dapat tiket jam 4? Sebelum jam 4 berusaha untuk ada di tempat. Karena 1 menit itu sangat berharga. Ketinggalan 1 menit saja, saudara akan rugi dan menyesal karena udah ketinggalan. Apalagi bagi seorang pelari, kalau saudara pergi melihat baik di TV ya, baik itu olimpiade kelas internasional maupun nasional, itu bukan hanya menit, bukan hanya detik, milidetik itu sangat berarti bagi seorang atletik. Demikian pentingnya waktu. Kalau kita melihat ada beberapa fakta ya tentang waktu. Kalau kita bertanya juga kepada seorang buruh bangunan yang digajinya per hari, itu sehari itu sangat berarti banget. Dia nggak masuk kerja sehari, anak dan istri nggak makan, dia sendiri nggak makan. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Atau kita hanya main-main dengan waktu? Ah, saya kan masih anak-anak, nggak apa-apa dong, saya main-main. Saudara, jangan sampai kita nanti menyesal karena kita nggak menggunakan waktu kita itu dengan baik. Beberapa fakta tentang waktu. Yang pertama, waktu itu terbatas. Kita nggak bisa mengulang ke masa lalu. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, setinggi apapun kedudukan manusia, dia dibatasi umurnya di dunia ini oleh Tuhan. Nggak akan selamanya hidup. Karena di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, ini juga bicara tentang waktu. Umur manusia 70. Kata Musa, kalau lebih 80. Kalau lewat dari itu, ya memang sudah gak enak ya, mau makan, mau tidur, udah gak sekuat waktu muda. Tapi ingat saudara, gak semua orang mencapai batas 70 dan 80 tahun. Kadang Tuhan sudah memanggil seseorang di usia remaja, ya kan? Di usia anak-anak. Kemarin kalau sudah dengar itu Pak Pendeta Doni Kumaunang itu punya adik masih muda, gak sakit, belum menikah. Sudah Tuhan panggil, dia setia juga di dalam Tuhan. Jadi gak ada orang yang tahu berapa batas umurnya. Kalau saya ibaratkan mungkin satu hari itu 10 tahun, anak sekolah minggu yang usia 1 sampai 10 tahun, saudara tinggal di hari Senin. Berarti yang umur 11 sampai 20 tinggal di hari Selasa. Umur 21 sampai 30 saudara ada di hari Rabu. Umur 31 sampai 40 ada di hari Kamis. Umur 41 sampai 50 itu ada di hari Jumat. Nah, saudara umurnya berapa? Tinggal di hari apa? Tadi sudah saya bacakan, mungkin umur 10 sampai 20 itu bangsa Robi gitu kan. Oh, masih jauh, masih Selasa, untuk ke Minggu itu masih jauh, untuk ke 80 itu masih jauh. 21 sampai 30 mungkin Nehem kayak gitu kan. Oh, saya masih ada di hari Rabu. Nah, usia 31 sampai 40 mungkin Kak Koni, oh saya masih di hari Kamis, masih lama ke 70. Kalau umur 51 sampai 60 itu tante. Hati-hati, sudah di hari Sabtu. Sudah di hari Sabtu. 61 sampai 70 sudah ada di hari Minggu. 71 sampai 80 itu tinggal tunggu tiket, ya, tinggal tunggu panggilan Tuhan. Bonus, usia bonus. Tapi ingat saudara, jangan saudara yang tinggal di hari, ada di hari, umurnya ada di hari Senin, jangan berpikir bisa mencapai sampai Kamis. Itu tadi, kita nggak ada yang tahu berapa umur kita. Jangan saudara yang tinggal, oh saya masih di hari Kamis, umur masih 35 tahun. Jangan saudara berpikir saudara akan mencapai sampai hari Sabtu. Umur itu rahasia Tuhan. Itulah sebabnya kita gunakan waktu yang ada dengan baik.
Karena waktu itu memang singkat. Tuhan yang memberi, Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang berhenti, ya berhenti. Itu sebabnya kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Karena kita tidak tahu sampai di hari apa usia kita. Jangan berpikir saya masih muda. Itu untuk oma opa itu yang suruh setia. Gunakan waktu dengan baik. Banyak hidup dekat Tuhan. Firman Tuhan kan bilang, sejak dari anak-anak, Eunike, Lois mengajarkan kepada Timotius untuk tekun mencari Tuhan. Karena memang kita tidak tahu berapa umur kita. Kita harus gunakan waktu usia selagi kita bernafas ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Fakta yang pertama itu waktu itu terbatas. Ya, nggak ada yang tahu itu rahasia Tuhan. Yang kedua, waktu itu terus berputar. Tak ada satu orang pun yang bisa menghentikan waktu. Karena pemazmur berkata dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Itu artinya semua orang pasti mengalami pertambahan umur. Kita nggak bisa kembali kepada masa muda lagi. Tiap orang pasti menjadi tua. Jangan sampai kita menjadi tua dengan hidup sia-sia. Dan yang ketiga, waktu tidak bisa diulang. Walaupun saudara sering berkhayal mungkin, ingat, enak ya masa anak-anak main gundu, main kelereng gitu kan. Oh enak masa SMA masih bisa main kesana kemari. Saudara, tapi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa mengulang ke masa itu. Walaupun ada film, bukan kebetulan ya, kemarin itu saya putar film, itu orang usia 38 tahun, dia menjadi 18 tahun lagi. Dia jadi anak SMA lagi. Karena dulu waktu dia menikah tuh usianya masih SMA, dia keburu punya anak gitu. Dia pengen mengulang. Tapi toh akhirnya itu cuma film. Dan dia pun mau kembali tua aja, nggak enak jadi muda lagi. Karena tidak dikenalin oleh siapa, oleh anak dan istrinya rupanya. Nah, jadi saudara, waktu itu tidak bisa diulang. Kalau saudara lihat film kayak gitu, itu cuma cerita, khayalan. Yang pasti, dulu aku muda, sekarang jadi tua. Jadi kita nggak bisa mengulang waktu yang sudah hilang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 ya, saya bacakan. Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus dia mengingatkan, bukan sekali dua kali, berulang-ulang sejak tadi di dalam kitab Mazmur, mengingatkan bahwa kita itu harus menghargai waktu. Di sini juga bicara tentang waktu. Karena Rasul Paulus bilang orang arif pasti bisa menggunakan waktu dengan baik. Hanya orang berhikmat yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita sudah banyak membuang waktu dengan hal yang sia-sia, berarti kita belum disebut orang yang arif. Karena dalam Kolose 5 ayat yang Kolose 4 ayat 5 di sana dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hiduplah dengan penuh hikmat. Bagaimana untuk hidup penuh hikmat? Yaitu dengan cara menggunakan waktu dengan baik. Jadi saudara bisa disebut memiliki hikmat Tuhan, arif, bijaksana, kalau kita hidup sudah bisa menggunakan hari-hari kita dengan baik, waktu kita dengan baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Waktu kita hidup ini kita buat main-main. Ada banyak kan orang muda di sini nggak ada, di sana-sana. Hidupnya cuma main-main, nggak mikirin masa depan, pokoknya main-main aja. Itu urusan nanti. Saya kan masih muda,
Saya belum punya tanggung jawab. Nanti kali kalau saya sudah menikah, saya baru punya tanggung jawab, saya baru mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saudara, firman Allah mengingatkan, ini bukan waktunya kita hidup main-main, tapi kita harus menghargai waktu yang Tuhan beri. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu bicara waktu lagi. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu berarti bicara tentang waktu. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya dari ayat 2 sampai 8. Di sepanjang waktu itu kita akan temui banyak kejahatan. Kita akan ketemui banyak pengejek. Kita akan temui orang-orang durhaka. Kita akan temui orang-orang yang tidak hormat kepada orang tua dan sebagainya. Nah, kita hidup di waktu yang seperti itu. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menggunakan waktu kita. Menghitung hari-hari kita. Supaya kita beroleh hati bijaksana. Wahyu pasal 12, saya singkat saja ayat 12 itu dikatakan di sana iblis tahu waktunya sudah singkat. Iblis saja tahu menggunakan waktu. Jangan kita kalah dengan iblis. Bayangkan di sini iblis tahu waktunya sudah singkat. Makanya ia bekerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya, untuk membuat onar di dunia ini dengan berbagai cara. Lah kalau iblis saja tahu kalau waktunya sudah singkat, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Dan firman-Nya berkata dalam Ibrani 10 ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Alkitab pun berkata, waktu yang Tuhan beri kepada kita itu sebetulnya sedikit, singkat. Sebab itu jangan kita main-main dengan waktu yang Tuhan beri. Mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Yang keempat, waktu itu tiba-tiba. Waktu itu tiba-tiba. Kita baca saja ayatnya, Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Itu arti waktu itu tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang seperti pencuri. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Banyak orang lagi khotbah gini, Tuhan panggil. Gak sakit, gak apa-apa. Ada orang lagi makan, Tuhan panggil. Untuk tiba waktunya, itu gak selalu harus tua. Gak selalu harus sakit. Gak selalu harus mengalami penderitaan dulu. Ada orang penyiar radio lagi baik-baik ini, tiba-tiba jatuh. Betul kata Alkitab, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kalau tiba waktunya apa? Seperti ikan yang tertangkap dalam jalan, yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak manusia, terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Kematian manusia juga tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu. Yang kelima, waktu harus dipertanggungjawabkan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja, ada waktunya tertawa, gitu kan, di dalam pengkhotbah itu. Ada waktunya menangis. Semua ada waktunya. Kalau kita sudah tahu betapa berharganya, betapa pentingnya waktu, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pasti kita harus minta hikmat kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Karena kita hidup di dunia ini kan mempersiapkan kekekalan, nggak selamanya. Orang hidup di dunia ini, kita harus tahu rahasia firman Tuhan. Kita hidup di dunia ini mempersiapkan kekekalan. Hanya orang Jawa bilang mampir ngombe.
seperti uap, singkat, sebentar. Itu sebabnya kita harus minta hikmat dari Tuhan. Caranya bagaimana? Itulah sebabnya tiap hari, tiap pagi bangun tidur, awali dengan berdoa. Agar Tuhan menuntun, supaya sepanjang hari itu kita bisa melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Betul saudara bersekolah, tapi sekolah itu bisa untuk memuliakan Tuhan saat saudara sekolah dengan baik. Ya, belajar dengan baik, tidak bolos. Itu saudara menggunakan waktu dengan baik. Betul saudara pagi berangkat bekerja, tapi saat saudara bekerja jujur, takut Tuhan, nah itu saudara sudah menggunakan waktu dengan baik. Nah untuk itu kita perlu minta Tuhan pimpin. Makanya ada lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bahkan ada itu lagu, pimpinlah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Siapa yang tuntun kita? Firman. Sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari setiap hari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan hanya bekerja cari uang, iya betul, tapi ingat juga kekekalan, yaitu dengan cara bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan takut Tuhan. Sekolah dengan baik, dengan takut Tuhan. Jadi bukan hanya mengejar yang di dunia ini, tapi juga kekekalan. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa waktu itu berharga, mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Bukan seperti orang bebal, karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu disebut orang bebal, disebut orang bodoh dalam surat Rasul Paulus tadi. Orang bebal adalah orang yang membuang waktu dengan sesuatu yang gak bermanfaat, untuk yang dunia saja, tidak memikirkan kekekalan. Tapi orang bijak, dia akan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau kembali ke ayat mas kita, ajar kami menghitung hari-hari kami, hari ini. Sudahkah saudara menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat? Firman Tuhan, rema, sudah. Kalau ini jelas hari Minggu, tapi hari-hari biasa sudah belum? Saudara mengutamakan Tuhan. Kolose 4 ayat 5 katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Tadi kita sudah baca ya, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau belum, saudara, kita bisa evaluasi. Kita masih ada di bulan Januari, tahun 2021 masih panjang. Jadi kita masih bisa mengevaluasi. Apakah hari ini kita sudah gunakan waktu dengan baik? Selama sebulan ini di bulan Januari yang kita mungkin sebagian orang hanya di rumah saja, apakah sudah gunakan waktu di rumah itu dengan baik? Atau yang nganggur cuma main game, lupa baca firman, lupa berdoa, lupa bantu orang tua? Atau mungkin saudara yang memang orang tidak semuanya bisa keluar rumah, ngelihat orang lain kok enak ya, mereka cuti kerjanya seminggu cuma sekali, saya kok tiap hari. Lalu kita main-main dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, kita semua punya 24 jam dalam sehari. Gunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Karena Filipi 1 ayat 21, karena begitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup, mau anak-anak, mau remaja, mau kaum muda, utamakan Tuhan. Berdoa, baca firman, cari kekekalan. Saya bersyukur anak-anak muda sini belajar melayani Tuhan. Itu berarti saudara sudah menggunakan masa muda saudara dengan baik untuk kekekalan. Karena sejujurnya kita hidup itu kan untuk kekekalan, persiapan kekekalan. Dan dalam ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kita harus berbuah. Ya, firman yang sudah kita terima jangan hanya kita tahu, tapi kita melakukan. Nah, biarlah pada pagi ini kita merenungkan tiap hari yang kita jalani, lewati, baik itu suka, duka, baik itu sakit, sehat, baik itu saat berkelimpahan, saat kekurangan, saat pas-pasan.
percayalah itu semua cara Tuhan agar kita bisa memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau sakit, mau sehat, mau susah, mau kurang, mau senang, mau limpah, itu ada campur tangan Tuhan di sana. Kan itu lagu, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Tuhan selalu menyertai. Tuhan pasti untuk kebaikan kita. Mazmur 90 ayat 17 katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Ini lagu kemurahan lebih dari hidup. Biar kita selalu merasakan kemurahan Tuhan itu tiap hari. Bahwa kita ada, kita bisa bekerja, kita mau apapun aktivitas yang kita lakukan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebagai orang percaya, sadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan yang paling berharga. Itu kesimpulan khotbah pada pagi hari ini. Yang kedua, waktu yang Tuhan beri kepada kita adalah waktu yang terbatas dan tidak akan kembali lagi. Dan yang ketiga, Tuhan punya maksud memberikan waktu pada kita. Karena itu kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sehingga dalam setiap tindakan kita tiap hari itu ada nilai kekekalan. Itu yang penting. Ada nilai kekekalan itu apa? Ada yang untuk surga gitu. Untuk Tuhan. Bukan hanya kejar semua yang di dunia ini. Jangan sibuk kerja dulu. Mungkin berdoa supaya dapat kerjaan. Setelah dapat kerja sibuk cari uang, lupa Tuhan. Lupa janjinya kepada Tuhan. Biasanya orang mau cari kerja, kalau saya kerja nanti saya mau setia, saya mau ini, saya mau itu. Tapi banyak juga orang yang lupa. Nah saudara, tapi pada pagi hari ini mari Tuhan ingatkan kita masih ada di bulan Januari. Ukir setiap hari itu selalu ada untuk kekekalan, bukan hanya untuk yang jasmani. Ayat terakhir sekali, 1 Korintus 10, mari pemain musik maju ke depan. Ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah kita masih ada di bulan Januari. Kalau firman ini kembali mengingatkan kita, masih banyak kesempatan. Gunakan hiasi hari-hari kita untuk nilai kekekalan, bukan hanya nilai dunia saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami.
Kami masih ada di bulan Januari tahun 2021. Biar kami manfaatkan hari-hari kami untuk juga mencari Engkau, mengutamakan Engkau, kekekalan, bukan hanya mengejar apa yang ada di dunia ini. Karena kami tahu untuk apa kami hidup di dunia ini adalah untuk mencari Yesus, mencari kekekalan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau di sepanjang hari ini. Seluruh pemain musik, pemimpin pujian, pembawa firman Tuhan, multimedia, semuanya. Tuhan, Engkau tambah-tambahi talenta kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Sehingga Engkau mencatat setiap apa yang kami kerjakan. Engkau akan menambah-nambahi talenta dan urapan yang kami punya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini, besar kecil tua muda pria wanita. Tak ada satupun yang tidak Engkau berkati. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan kelepasan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja, Tuhan teguhkan supaya terus merasa nyaman di dalam pekerjaannya. Walaupun ada tantangan, tetapi kalau Tuhan menyertai, pasti bisa melewati bersama Engkau. Terima kasih teringat buat saudara kami, dia yang dalam proses kesembuhan. Tuhan, Engkau terus bekerja. Terima kasih kalau Engkau sudah memimpin proses operasi dengan baik, bahkan satu persatu selang sudah bisa dilepas. Kami terlalu yakin dan percaya campur tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kau sanggup memulihkan dia seperti sedia kala, sehingga dia dapat kembali bekerja, kembali mengurus anak, suami, bahkan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dia. Berkati juga kedua orang tuanya, suaminya, anak adiknya, Tuhan, supaya mereka semua boleh senantiasa bersyukur buat semua yang terjadi. Karena kami percaya Engkau tetap Allah yang baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, Tuhan teguhkan, kuatkan, yang lemah iman Tuhan teguhkan, supaya kami semua terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.